New Chapter Message hari ini Rabu 14 Juni 2023 berjudul Menjadi Seperti Anak Kecil. Sahabat Bapak Ibu, ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat yang kedua sampai 3. Masih seperti kemarin ya, ayat Alkitab masih sama. Demikian firman Tuhan. Perhatikan baik-baik sahabat Bapak Ibu. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sahabat Bapak Ibu, saat itu ya, kalau kita baca dalam Matius 18 ayat yang ke-1 ya, yaitu latar belakangnya murid-murid Kristus saat itu mempertanyakan hal yang sebetulnya sepele. Dan bahkan sebetulnya tidak berbobot. Di antara mereka bertanya satu dengan yang lain, akhirnya mereka memberanikan diri untuk bersama-sama bertanya kepada Yesus. Ya, mengenai siapa yang terbesar di antara mereka nantinya di kerajaan sorga. Itu. Jadi siapa yang terbesar ini lebih kepada nama-nama siapa di antara mereka yang terbesar nantinya di kerajaan sorga. Nah sahabat Bapak Ibu, perlu kita sadari bahwa konsep kerajaan sorga bagi mereka yakni masih seputaran kerajaan duniawi yang tampak megah dan hebat. Gitu loh. Konsep berpikir mereka masih salah. Konsep berpikir mereka, ya, mereka ini loh yang adalah murid-murid Kristus juga masih, yang bersama-sama dengan Kristus saat itu masih salah. Nah ini juga menjadi perenungan bagi kita. Jangan merasa bahwa kita menjadi orang Kristen, aktivis gereja, pelayan termasuk saya ya. Pelayan, pendeta, pengkhotbah. Terus merasa bahwa sudah tahu dan banyak tahu. Justru semakin banyak tahu, banyak dituntut. Sudahkah melakukan? Nah kita harus terus merasa haus dan lapar. Merasa haus dan lapar dan merasa tidak lebih baik dari kebanyakan orang. Sehingga hal itu yang memagari kita semua. Untuk terus mencari tahu apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan bagi pribadi lepas pribadi kita. Sahabat Bapak Ibu, murid-murid Kristus saat itu mempertanyakan siapa di antara mereka yang terbesar. Dan Kristus tegas. Yesus saat itu tegas menjawab, bukan siapa yang terbesar, tetapi siapa yang berhak masuk ke dalam kerajaan sorga, karena yang terpenting yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga, bukan siapa yang terbesar. Karena konsep juga saat itu murid-murid Kristus salah. Tuhan mempertegas, Kristus Yesus mempertegas saat itu. Kriteria apa yang membuat seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga? Bukan nama-nama orang, melainkan kriteria apa yang membuat seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga yakni harus pertama apa? Bertobat. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Bertobat artinya berbalik dari konsep cara pikir yang salah. Seperti halnya murid-murid Kristus. Ini juga berbicara kepada kita, pelayan-pelayan Tuhan yang seperti tadi juga saya sempat sentil sampaikan ya. Jangan merasa kita lebih tahu, terus kita belajar, haus dan lapar, dan terus kita menggali kebenaran firman Tuhan. Ya. Agar konsep-konsep yang selama ini kita yakini benar belum tentu benar di hadapan Tuhan. Terus kita harus menggali sehingga kita dapat kebenaran yang murni. Yang dapat tujuan utamanya yaitu apa? Implikasi dari itu. Membuat kita semakin berkenan. Kelihatan tutur kata kita, tindakan kita. Semua hal kelihatan. Yang kedua, yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yaitu menjadi seperti anak kecil, seperti tema hari ini. Sekali lagi, kemarin kita belajar bagaimana kita harus bertobat berbalik dari konsep yang salah agar tidak memiliki konsep seperti wajar hidup anak dunia. Nah hari ini kita perlu menyadari bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil bila kita mau masuk dalam kerajaan sorga. Sahabat Bapak Ibu, teks asli Yunani yang dipakai ya dari anak kecil ini adalah paidion, yang berarti anak dalam usia efektif dibentuk, dididik, diubah. Nah saat itu Kristus memanggil dan menempatkan ya anak kecil. Apa yang anak kecil itu lakukan? Dia taat, dia tidak menolak, melainkan dia taat.
Karena apa? Karena anak kecil itu ya bersedia dibentuk, dididik, diubah. Nah, sama halnya dengan kita yang mau masuk ke dalam kerajaan sorga, harus mau bersedia rela dibentuk, dididik, diubah. Kita harus rela dan bersedia dibentuk, dididik, diubah agar kita dapat menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Sehingga sahabat Bapak Ibu, kalau misalnya kita mengalami ya proses didikan Tuhan ya, proses pembentukan Tuhan, proses Tuhan mau mengubahkan kita ya, jangan kita protes. Melainkan kita tetap terus berprogres, kita menggantungkan sepenuhnya hidup di dalam Tuhan. Caranya bagaimana? Ya caranya seperti halnya pagi hari ini. Mulai bangun pagi hari, kita cari Tuhan, kita berusaha kenali Tuhan. Ya. Selain kita mengisi kognitif kita, pengenalan kita akan Tuhan, dari pembacaan kita akan Alkitab, perenungan-perenungan. Seperti halnya juga pagi hari ini kita kembali diperdengarkan kembali kebenaran ya. Ini kan mengisi kognitif. Kita juga harus dapat mengalami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Sehingga saya mengajak, selain pagi hari kita datang kepada Tuhan, bisa bersama-sama dengan kami, atau bisa juga ya, yang lainnya di mana sahabat Bapak Ibu percaya untuk sahabat Bapak Ibu dapat bertumbuh. Tetapi bagi sahabat Bapak Ibu yang mempercayakan melalui New Chapter Community untuk kita dapat bersama-sama bertumbuh, yuk kita berkomitmen untuk sama-sama kita bertumbuh. Saya bukan pribadi yang sempurna, tetapi saya mau berjuang untuk sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, untuk berjuang hidup suci, hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Ya, untuk itu mau terus mengejar Tuhan, ya, terus mengejar Tuhan dan mengajak yuk kita mengejar Tuhan. Jangan untuk hal-hal yang lahiriah kita berani dan mempertaruhkan segala-galanya. Kenapa? Untuk Tuhan, ya, untuk nasib kekal kita, kita tidak mau untuk berjuang meraih itu. Saya mengajak mari kita mau berjuang, ya, dengan kita menjadi seperti halnya anak kecil yang taat, yang mau dibentuk, yang mau dididik, yang mau diubah. Ya. Sehingga seperti halnya bejana, kalau dibentuk kemudian bejana ini ngotot, semakin susah, lebih susah. Nah, kita juga begitu di saat kita dididik Tuhan, dibentuk Tuhan melalui proses, masalah, kejadian, yang tentunya bukan kita buat-buat. Kalaupun kita buat-buat, tetapi kita menyerahkan nantinya ke dalam tangan Tuhan, maksudnya buat-buat itu dia ya, kita tidak hidup bertanggung jawab. Tetapi selagi kita hidup bertanggung jawab, kita mengalami masalah, itu proses pembentukan Tuhan. Dan tidak cukup di situ juga, kalaupun kita kita sudah terlanjur, ya, kita terjerumus dalam masalah sahabat Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menyadari berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa jadikan masalah itu untuk kita dibentuk, dididik. Dan kita relakan hati kita untuk masuk dalam pembentukan Tuhan, didikan Tuhan. Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Percayalah sahabat Bapak Ibu ya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan kita manusia. Amin, kebenaran firman Tuhan.